hikmat, wahyu, dan pengertian yang menguasai kami pagi hari ini. Beri hidup kami punya penyerahan yang total di hadapan-Mu, Tuhan. Sebab hanya dengan itu Engkau bisa membawa kami sampai kepada tujuan Tuhan yang paling mulia dalam hidup kami. Hamba berdoa, Engkau berbicara kepada hidup kami, kepada jiwa kami, kepada roh kami. Dan tidak ada satu orang pun yang tinggalkan tempat ini tanpa diubah hidupnya oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan penyelamat jiwa kami, Raja dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, kita lihat Yesaya pasal 51 dulu. Saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab Nabi Yesaya pasal 51. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pagi hari ini kita akan belajar dari hidup orang yang bernama Abraham. Saya berdoa akan menginspirasi kehidupan kita dan membuat anak-anak Tuhan di tempat ini akan belajar berani menyerah dengan apa yang Tuhan mau. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-51, lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab berkata, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Kalau Anda mengejar apa yang benar dan saudara mencari Tuhan, firman berkata, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Hidup kita ini seperti sebuah pahatan. Kalau Anda perhatikan dalam tabut perjanjian, dalam perjanjian lama, di dalamnya ada beberapa barang. Di antaranya ada mana yang disimpan di situ, dan juga ada 2 loh batu. Dua-duanya merupakan simbol daripada firman Tuhan. Bedanya di mana? Mana itu merupakan firman dalam keseharian kita. Setiap pagi kita datang ke Tuhan, Dia memberi kita mana, membuat kita kenyang, membuat kita puas. Kita makan, kita terima sesuatu dari Dia tiap hari. Dari luar dimasukkan ke dalam. Anda dengar firman pagi hari ini, itu merupakan mana dalam hidupmu. Setiap kali kau membaca firman Tuhan, itu mana dalam hidup saudara. Apapun yang Anda dengarkan dari perkataan firman Tuhan, itu merupakan mana dalam kehidupan kita. Tapi kalau loh batu, 2 loh batu, itu batu yang dipahat, batu yang diukir. Ada sesuatu yang dipahatkan dalam kehidupan kita. Dan setiap kali pahatan itu terjadi, saudara, ada luka yang permanen dalam hidup kita. Tapi luka itu sebetulnya luka yang mampu mengalirkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Kita berkata, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat yang kedua, ini merupakan kunci. Alkitab berkata, pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Lalu Alkitab memulai dengan kalimat yang tidak semua orang Kristen suka. Tapi orang yang sungguh mencari apa yang benar, dan sungguh mereka yang mencari akan Tuhan, mereka akan tahu ini merupakan bagian yang tidak bisa dihindari. Ketika Alkitab berkata, ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Bagian keduanya semua orang suka, tapi bagian pertamanya tidak banyak orang suka. Hanya mereka yang mencari apa yang benar dan yang mencari Tuhan akan mengerti. Kesendirian dengan Tuhan itu merupakan suatu fase kehidupan yang suka tidak suka harus kita lewati. Yakub mengalami hal yang sama. Sebelum nama Yakub diubah jadi Israel, dia bergulat dengan Tuhan semalam-malaman. Dan sebelum dia bergulat dengan Tuhan, Alkitab mengatakan, and Jacob was left alone. Dan Yakub itu ditinggalkan sendirian. Ketika dia sendirian itulah pergumulan struggle-nya dengan Tuhan dimulai. Dan ketika dia ditundukkan, namanya berubah dari Yakub tukang tipu, berubah menjadi Israel. Abraham mengalami yang sama. Alkitab berkata,
ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Ketika dia seorang diri, aku memanggil dia. Di dalam kenyataan kalau kita perhatikan, Abraham nyaris tidak pernah seorang diri. Selalu ada seseorang yang ada di sampingnya, dan kata-kata ini akan terus mengejar Abraham dan meminta supaya dia seorang diri. Sehingga kalau kita perhatikan, setiap kali ada orang yang cukup dekat dengan dia, selalu diminta oleh Tuhan, selalu diambil oleh Tuhan, selalu disingkirkan oleh Tuhan, sampai satu hari dia benar-benar sendiri dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur melihat, ada begitu banyak hal, tidak harus berupa manusia, mungkin berupa benda, berupa keadaan tertentu, yang membuat kita tidak pernah sendiri. Hal-hal itu selalu mendampingi kita, dan tidak pernah membuat kita bisa sendiri dengan Tuhan, dan melakukan apa yang Dia mau. Itulah saatnya, maka ayat ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan dibawa Tuhan dalam kesendirian dengan Tuhan, dan tidak ada orang lain bisa mengerti gejolak kita, tidak ada orang lain bisa mengerti yang di dalam kita, tidak ada orang lain yang bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada waktu itu saudara mungkin akan berpikir khotbahnya Bill Wilson yang berkata, ini merupakan the road that less travel, jalan yang jarang dilewati. Tapi saya punya istilah lain. Ada orang-orang yang begitu sunyi, sepinya luar biasa, dan dia berkata, mana mungkin orang bisa mengerti keadaanku seperti ini. Saya pakai istilah, itu merupakan jalan daripada Star Trek, saudara. Ketika saya masih kecil, di TV dulu saya sering tiap kali nonton film Star Trek. Katanya Star Trek itu menuju ke tempat that no man has gone before. Tidak ada orang yang pernah menjelajah sampai ke sana. Dan kita berkata, aku tidak tahu ujungnya akan kemana. Sesuatu yang begitu asing, yang tidak pernah dimasuki oleh hidup kita. Dan kita berkata, and no man has gone before. Dan tidak ada satu orang pun yang sampai ke sana sebelumnya. Dan kita merasa, disitulah Tuhan menempatkan kita. Mungkin menurut saya, ada orang-orang yang pernah ke sana, tapi tetap tidak banyak. Dalam kesendirian seperti itulah, Tuhan berkata, apakah engkau tetap mau ikut aku dan menyerahkan apa yang aku minta dari hidupmu? Abraham paling tidak mengalami 4 kali dalam hidupnya. Dia harus menyerahkan segala sesuatunya. Dan 4 kali ini Tuhan menggunakan 4 cara yang berbeda. Dan ini sekaligus merupakan spiritual journey bagi hidupnya. Tapi Alkitab mengatakan kita disebut sebagai anak-anak Abraham, the sons of Abraham. Artinya kita juga mengikuti jejak langkahnya. Dan pagi ini saya mau bahas satu demi satu dari apa yang sebetulnya pernah dilewati oleh Abraham. 4 cara Allah mengambil, Allah meminta sesuatu dari hidup kita untuk membuat kita seorang diri, supaya Dia bisa memanggil kita, berbicara dengan kita, memberkati kita, dan melipat gandakan jumlah kita. Dan kalau Anda siap, mari lihat bagian yang pertama. Saya minta Pak Thomas membacakan dari Kejadian pasal 11 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Kejadian 11 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Kalau saudara perhatikan cerita Abraham, Stefanus dalam Kisah Rasul mengatakan bahwa the God of glory, Allah yang maha mulia, menampakkan diri kepada Abraham. Istilah the God of glory bagi orang Yahudi artinya Allah sebagai Mesias. Dan semua kita mengerti Mesias adalah Yesus sendiri. Karena itulah Tuhan pernah berkata, Abraham melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Dia pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Ketika dia masih di Ur Kasdim, the God of glory, kata Stefanus, menampakkan diri kepadanya, memanggil dia keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian.
Banyak orang berkata bahwa Abraham sangat taat, Abraham mengiyakan yang Tuhan katakan, Abraham melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi Alkitab membuktikan kepada kita pada hari ini, pada mulanya Abraham tidak bisa 100% mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena terbukti, Alkitab berkata, lalu Terah membawa Abraham keluar. Ketika dia keluar, yang memimpin hidupnya bukan dirinya, juga bukan Tuhan, tapi Terah bapaknya. Karena kita berkata, Terah tidak pernah mendapatkan calling, panggilan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah panggil Terah, tapi dia yang berinisiatif, pergi di depan berkata, Abraham, engkau anakku, ikut aku. Rupanya Abraham sempat cerita dengan bapaknya, Tuhan bertemu dengan dia dan meminta dia keluar. Rupanya Terah merespon juga perkataan itu, tapi ingat, Tuhan tidak pernah panggil Terah, Tuhan panggil Abraham. Abraham dengan kesungkanan hatinya tidak bisa berkata tidak dengan yang dimaui oleh bapaknya. Sehingga akibatnya bukannya Tuhan yang memimpin dia, tapi Terah yang memimpin dia. Dan karena Terah yang memimpin, maka journey mereka hanya berhenti sampai di kota Haran. Diperkirakan 15 tahun lamanya mereka berhenti di kota Haran dan tidak bisa bergerak lebih jauh dari itu. Mereka hanya berhenti di kota Haran dan tidak bisa sampai tanah perjanjian. Dan selama 15 tahun Tuhan tidak berbicara apapun kepadanya. Ditunggunya sampai Terah mati. Baru di pasal 12 ayat yang pertama Alkitab berkata, maka berfirmanlah Allah. Kembali Tuhan berfirman setelah Terah dalam hidupnya itu mati. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat perasaan sungkan kita. Kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, tapi berbagai faktor dalam diri kita, dalam perasaan kita yang membuat kita berkata, aku tidak berdaya mengikuti kemauan orang itu. Aku tidak berdaya mengikuti akan keadaan yang ada. Aku mengerti ini bukan kehendak Tuhan, tapi perasaan sungkan, perasaan tidak enak di hati, perasaan tidak berdaya di bawah kontrol seseorang atau sesuatu terlalu kuat dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengerti yang kita kerjakan bukan kehendak Tuhan, tapi ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Terah. Dan Tuhan mengerti itu. Dan dia menyadari itu. Oleh karena itulah dia pakai cara yang pertama untuk melepaskan Abraham dari Terah. Dan saya sebut ini merupakan cara yang natural sekali. Lewat kematian. Umur lebih dari 200 tahun. Tuhan berkata, kamu sudah cukup tua Terah. Matilah saja. Biarkan Abraham mengikuti yang aku mau dan bukan di bawah kehendak dan pimpinanmu. Lalu Tuhan mengambil Terah dari Abraham dengan cara yang sangat natural. Cara ini sepertinya dijelaskan bisa, orang dengan gampang bisa mengerti, menerima. Orang berkata, ya memang sudah waktunya, ya memang harusnya begitu. Biarkanlah dia pergi dengan damai. Mungkin bukan orang, mungkin keadaan, kita harus melepaskan dengan kerelaan hati, oleh karena cara-cara yang sangat natural sekali. Ini cara yang sangat membuat kita tidak berdaya. Kita berkata, ya sudahlah, memang kehendak Tuhan begitu. Kita mau apa lagi? Memang sudah waktunya, memang sudah cocok semuanya, sudah harus pergi. Dan kita berkata, aku merelakan. Kita bisa berbuat apa? Karena kita hanya manusia. Ada cara-cara yang sangat natural sekali yang Tuhan bisa pakai untuk mengambil sesuatu yang menjadi panglima hidup kita, ganti daripada Tuhan. Dan biasanya orang Kristen bisa tahan, bisa menerima akan cara yang natural seperti ini. Tapi kemudian Tuhan bergerak lagi. Ketika Terah pergi, dia bawa Lot cucunya, kemenakan Abraham. Dan Tuhan tidak pernah panggil Lot. Abraham harus seorang diri. Tidak boleh ada yang lain yang ada dekat dengan dia. Sampai nanti dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya. Maka Lot pun harus digeser dari hidupnya. Tolong dibaca
Dalam Kejadian 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan Alkitab saudara, ini luar biasa. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saya pakai istilah bahwa ini Tuhan menggunakan logika untuk membuat kita sendirian. Ada logika-logika yang sangat natural sekali juga, tapi ini logik. Alkitab berkata mereka makin diberkati, mereka makin kaya, ternak mereka makin banyak, negeri itu tidak bisa menampung mereka, mereka ribut, mereka berantem. Abraham berkata, jangan ribut karena kita ini kerabat. Masa karena harta kita ribut? Tapi ini kenyataan manusia, ketika sama-sama miskinnya, kita bisa rukun, saudara. Begitu sama-sama kayanya, kita jadi permusuhan. Harta memisahkan, banyak persaudaraan. Nah, Abraham berkata, jangan sampai harta memisahkan kita. Kita ini kerabat. Dan dengan logis dia berkata kepada Lot, cobalah lihat, engkau mau pindah kemana? Aku akan sebaliknya. Pilih dulu buat kamu yang kau suka yang mana. Sangat logis sekali. Dia berkata tidak mungkin dipertahankan. Sumurnya tidak cukup, airnya tidak cukup, rumputnya tidak cukup, ternak kita terlalu banyak untuk itu. Kita akan hancur sama-sama. Mari kita pisah. Ada waktunya dalam kehidupan kita di mana kita dibawa Tuhan berpikir begitu logis. Semua perasaan, semua emosi kita singkirkan. Kita berkata, memang sedih, tidak enak, mengharukan, tapi lihatlah, ini logis sekali. Bukankah ini logis sekali? Tidak muat lagi buat kita. Kita harus pisah. Logis sekali. Seringkali juga kita harus menggunakan logika iman dalam kehidupan kita. Atau logika kebenaran dalam kehidupan kita. Ada seseorang datang ke saya beberapa hari yang lalu. Anak ini masih cukup muda, perempuan. Dia berkata, Pak, saya ini ngeroh sekali orangnya. Ngeroh. Saya ini ngeroh banget, Pak. Jadi gimana? Lama-lama saya bingung, Pak. Dia cerita begini, Tuhan ngomong begini. Oh, saya suruh ngelamar kerjaan. Setelah saya lamar, saya mendengar Tuhan berkata, bagaimana kalau itu dilepaskan lagi? Saya lepaskan, Pak. Dengar lagi Tuhan berkata, ambil lagi Pak, masuk lagi, lepaskan lagi. Terus akhirnya apa? Dipecat, Pak, saya. Bagus, bosmu waras kalau begitu. Tapi saya ini orangnya ngeroh, Pak. Ngeroh. Sehingga hidup saya tidak wajar. Saya berkata begini, kamu kurang menggunakan logika kebenaran. Karena orang kalau sengeroh-ngerohnya orang, dia punya dasar logika kebenaran dalam hidupnya. Anda ngerti itu? Anda boleh aneh seaneh-anehnya. Anda boleh antik seantik-antiknya. Tapi kalau Anda mau berkata, aku mengerti yang Tuhan katakan, ada logika kebenaran dalam kehidupan kita yang sebagai dasar pijakan dan acuan dalam hidup kita. Ada logika kebenaran. Kecuali orang membaca firman dan mengenali Tuhan, logika itu tidak pernah jalan dalam hidupnya.
Anda boleh ngeroh seperti apa. Tapi kalau engkau tidak mengerti logika kebenaran yang Alkitab katakan, Anda dalam masalah besar. Karena ketika dengan Lot itulah logikanya mulai jalan. Ya betul sekali kan. Dalam kehidupan kita, logika kebenaran itu akan sangat menolong. Alkitab berkata, Tuhan berkata, kalau mau bangun menara, hitung dulu anggarannya. Dia berkata, ya kan? Dia berkata, hitung dulu anggarannya. Kalau cukup, kamu teruskan. Nggak cukup, jangan dimulai. Nanti ketika engkau memulai nggak selesai, orang mencemooh berkata, orang itu membangun dan tidak bisa menyelesaikannya. Mau perang, musuhmu lebih gede, berpikir dulu, logika dulu. Bisa menang tidak? Nah, semua itu logika iman, logika kebenaran, bukan logika manusia biasa. Logika iman, logika kebenaran harus masuk dalam kehidupan kita. Anda mesti ngerti ukuran imanmu seberapa, kuat tidak nanggung ini. Logis sekali. Kalau tidak, lepaskan dalam damai. Daud pernah mengalami anak hasil perzinahan dengan Batsheba, sakit keras dan hampir mati. Berhari-hari Alkitab berkata, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidur di lantai, bergulung-gulung, meratap, berdoa. Tuhan, sembuhkan anak ini, bangkitkan anak ini, tolong anakku Tuhan. Dia ratapi betul akan anaknya yang hasil dari hubungan gelapnya dengan Batsheba. Setelah berhari-hari dia seperti itu, suatu hari pegawainya mulai berbisik-bisik gelisah. Ternyata anak itu mati. Mereka tidak berani datang kepada Daud karena mereka berkata, nanti dia akan bunuh diri. Jangan diberitahu. Tapi mereka berkata, harus diberitahu. Daud melihat gelagatnya, dia berkata, sudah matikah anak itu? Mereka berkata, iya, anak itu sudah mati. Dan mereka dikejutkan dengan sikap Daud yang aneh sekali. Ketika dia dengar anak itu mati, dia mandi, dia berurat lagi, dia minta makan, dia minum, dia masuk ke rumah Tuhan, dia menyembah kepada Allah, dia keluar sebagai orang yang berbahagia. Para pegawainya bertanya, Raja, bolehkah kami tahu? Ketika anak itu sakit, engkau tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Engkau bergulung-gulung di lantai, engkau meraung-raung, berteriak-teriak. Minta ke Tuhan, jangan sampai anak ini mati. Begitu anak ini mati, sepertinya semua doamu tidak ada yang dijawab Tuhan. Engkau malah mandi, makan, minum, masuk rumah Tuhan, nyembah Tuhan, dan bergembira lagi. Jelaskan ke kami, mengapa engkau seperti itu? Dan disitulah logika rohaninya, logika kebenaran, logika imannya jalan. Dia berkata, ketika anak itu masih hidup, aku berdoa, siapa tahu Tuhan membangkitkan dia. Tapi rupanya Tuhan memutuskan lain, dia harus mati. Dan dia berkata, dia tidak akan datang kepadaku, aku yang kelak akan nyusul dia. Logika kebenaran dan imannya menolong dia dari banyak hal yang menyakitkan dalam hidup kita ini. Saudara sekalian, ada hal-hal yang akan Tuhan minta dari hidupmu. Kemarin saya katakan, give up your little heaven, serahkan surga kecilmu. Dia berkata, akan dia pakai cara yang sangat natural sekali. Tapi yang kedua, cara yang membuat engkau bisa menerima ketika engkau pakai logika kebenaran, logika iman. Engkau berkata, oke, di luar kemampuan imanku, aku lepaskan ini. Oke, di luar kesanggupanku untuk mempercayainya, aku lepaskan ini. Oke, di luar kemampuan lagi untuk menghandle ini. Sehingga engkau dengan rela melepaskan apa yang Tuhan minta. Pakai logika kebenaran. Pakai logika iman dalam hidupmu. Diukur kadar iman masing-masing. Gerak sesuai dengan iman kita masing-masing. Pakai logika iman. Pakai logika kebenaran. Dengan dua cara ini, orang Kristen masih bisa menerima. Well, natural, apa yang kita bisa buat? Nggak ada. Let it go, biarkan pergi. Logik sekali secara natural kita. Logis secara iman kita. Logis secara apa kata Alkitab. Kita berkata, memang harus begitu. Aku biarkan dia pergi. Tapi ada cara ketiga. Dan ini merupakan istilah saya, ladang pembantaian banyak orang percaya. Di level ini, begitu banyak yang jadi korban dan tidak bisa menembusinya. Kejadian 21 ayat 8 sampai 12.
Kejadian 21 ayat 8 sampai 12. Silahkan Thomas. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Cara ketiga, saya beri nama cara ketidakadilan. Dan ini cara ini, saudara, cara yang sangat menyakitkan. Bill Wilson menggambarkan dengan bagus sekali drama ini. Saya hanya mau mengulang sedikit apa yang dia ceritakan bagi saudara yang tidak mendengar langsung, tapi saya mau katakan ini sebuah drama yang diciptakan dan dia ceritakan begitu menarik, dan saya harap akan membuka cara berpikirmu. Mengapa Abraham sebal hatinya? Alkitab mengatakan dia menunggu bertahun-tahun untuk lahirnya anak yang Tuhan sendiri janjikan. Tapi dia mengerti makin tahun dia makin tua, makin tahun dia makin tua. Dia lihat istrinya makin tahun juga makin tua. Nggak ada toh makin tahun makin muda, nggak ada, saudara. Makin tahun makin tua. Dan dia menyadari waktunya sudah hampir habis. Kekuatannya sebagai laki-laki sudah hampir habis. Sarah juga mengerti itu. Kerinduan hatinya menggendong seorang anak, seorang baby, seorang anak laki-laki begitu besar. Satu hari dari nyonya besar Sarah, bahasa Belandanya mungkin Mevrouw Sarah, keluarlah sebuah ide yang brilian katanya. Dia berkata, Abraham, engkau bisa pinjam rahimnya orang. Zaman dulu belum ada bayi tabung, karena itu mesti menabung ke tempatnya orang. Dia berkata, ambil Hagar itu, lumayan kok, nggak jelek-jelek amat, bekas ratu Mesir zaman purba. Ambil aja, jadikan gundikmu, kan benihnya benihmu, anaknya anak kita. Kita pinjam aja rahimnya dan badannya, supaya lahir buat kita anak yang Tuhan janjikan. Orang mulai membantu Tuhan, supaya Tuhan mampu memberikan yang dia janjikan. Dan ini ide yang goblok sekali sebetulnya. Nah, Abraham sebagai laki-laki, tentu dia ingin seorang anak. Dia termasuk menurut saya golongan suami takut istri. Tidak pernah punya gundik dan tidak pernah kawin lagi. Setelah Sarah mati dia kawin lagi ternyata. Dan dia mengatakan, Sarah memberi restu aku kawin lagi dapat gundik. Haleluya. 12 kali kata John Hartman. Dan dia berkata, ini dia pasti konfirmasi dari Tuhan ini. Dan kita berkata, dia ambil Hagar dan dia berkata, Sarah, kamu punya selera? Oke juga, dia berkata, engkau tahu yang ku mau. Lalu kemudian diambil Hagar. Tanpa dilamar, tanpa pinangan, tanpa apapun, diambil. Hari itu mereka hidup bersama sebagai suami istri layaknya. Dan saudara mengerti, minimal 12 tahun Abraham itu hidup juga dengan Hagar. Bill Wilson menggambarkan dengan begitu bagus. Dia berkata selama 12 tahun, hampir tiap malam mereka bisa ngobrol sama-sama, mereka tidur berdua. Sampai satu kali kebahagiaan itu mulai muncul ketika Hagar berkata kepada Abraham, Tuanku, aku hamil. Anda bisa mengerti perasaan Abraham yang ditunggu bertahun-tahun. Hari itu kabar baik buat jiwanya. Hagar hamil dari benihnya dia. Oh, saya gambarkan dia lompat-lompat, dia berkata, berhasil, katanya begitu. Kalau dia seorang pecinta PSIS, dia akan teriak, go, yeah, berhasil. Dan dia berkata, ini dia. Anda bisa ngerti cintanya kepada Hagar luar biasa.
Dia tahu Serah bertahun-tahun setia tidak bisa memberikan yang diidamkan oleh hatinya. Dan tiba-tiba oleh karena kebaikan hati Serah, bukan maunya dia loh saudara, diberi oleh istrinya sendiri, dia dapat Hagar. Dan sekarang wanita itu mengandung. Dan tiap malam dia hanya usap perut daripada Hagar. Dan dia berkata, "Nak, aku tunggu kamu cukup lama." Itu bukan perselingkuhan 2 bulan saudara. Itu benar kawin dan selama 12 tahun hidup bersama. Dan itu kandungan, itu perut makin lama makin besar. Bukan karena banyak makan, tapi karena kandungannya makin gede kan. Itu makin besar, makin besar, makin besar. Dan setelah sekian bulan, ada sesuatu yang bergerak di perutnya. Abraham diberitahu, "Tuanku, bergerak-gerak di dalam." Abraham yang seperti singa tua melompat-lompat. Dan dia berkata, "Wow, bergerak." Dia pegang, dia sentuh, dia coba dengerin dengan telinganya. Anda bisa mengerti itu, kebahagiaan orang tua itu. Ketika dia tahu bahwa ada sesuatu yang bergerak hidup dari benihnya sendiri. Itu bukan idenya dia kan. Itu kan idenya istrinya sendiri. Dan dia berkata tiap hari kepada Serah, "Serah, thank you ya. Engkau begitu baik. Engkau mengerti. Lihat aku begitu bahagia." Memang kesalahan Hagar memandang rendah nyonyahnya itu. Sehingga Mufro Sarah ngamuknya luar biasa. Ditindas habis orang itu saudara. Tapi kebahagiaan Abraham tidak bisa dibeli dengan apapun. Dia lupa kerja, dia lupa semuanya. Aku dapat yang aku cari selama ini. 12 tahun. Kandungannya makin besar, makin besar. Dan dia ikuti hari demi hari. 9 bulan lamanya. Sampai tiba waktunya. Anak itu lahir. Dan begitu lahir dia tahu. It's a baby boy. Anak laki. Waduh, surga miliknya sendiri saudara. Malaikat disuruh nyingkir berkata, "Heaven is mine." Surga milik saya. Dan dia lihat anak itu tumbuh. Dari bayi dia perhatikan, anehnya kok beda sama anak sapi, kok beda sama anak kambing katanya. Beda. Dia nggak pernah lihat baby sebelumnya mungkin. Atau sudah bertahun-tahun dia berkata, "Aku kepingin dari benihku sendiri." Dan begitu lahir, dia periksa, matanya 2, kupingnya 2, rambutnya banyak, belum berkumis, nggak apa-apa, nantikan kubu sendiri. Dia lihat pertumbuhannya, fantastis. Kalau Anda lihat pertumbuhan anak itu ajaib sekali kan? Sekali lagi, 12 tahun saudara, 12 tahun hidup seperti itu. Dan ketika anak itu mulai tumbuh, tiap malam dia ngobrol dengan Hagar, dia berkata, "Ismail nanti kalau gede kita sekolahin di mana ya?" Katanya begitu. "Gurunya siapa?" Dan dia bicara banyak tentang masa depannya. Dia berkata, "Nanti kalau dia sudah gede, kita kawinin sama gadis yang paling cantik di daerah ini. Kita buat pesta gede." Akhirnya berkata, "Awang ngompolnya aja pasti belum hilang kok kawin," katanya. Tapi itu kan cita-cita. Anda bisa ngerasain seorang ayah. Tiba-tiba dia berkata, "Aku ini seorang, I am a daddy." Aku seorang ayah. Dan saya beritahu saudara, jadi ayah itu luar biasa. Kemarin saya pulang dari Jakarta, pesawat saya delay. Saya masuk kamar saya, ada poster kecil dibuat sama anak saya. "Welcome home daddy," katanya. Luar biasa. Jadi bapak itu enak. Bukan hanya Sasa yang buat, di HP saya, di SMS. Keisha ikut-ikutan, "Welcome home daddy," katanya. Luar biasa. Mulai ngomong bahasa Inggris dengan papanya. Saya ini tidak banyak bicara, hanya peluk saya lama sekali. Jadi ayah itu sweet, nyaman, enak, nice saudara. At least kalau kita pergi tahu ada orang-orang yang menanti kita pulang. Saya enggak tuh Pak, kalau pulang diusir, ya berdosa sih soalnya. Tapi pada umumnya bukankah itu hal yang menyentuh hati, menyenangkan, dan kita berkata ada home dalam kehidupan kita. Sesumpek apapun kita bisa dibahagiakan dengan keceriaan orang-orang yang menyambut kita pulang. Saudara, itu dialami Abraham. Anaknya tumbuh.
Di saat seperti itulah Sarah hamil. Wow, istilahnya itu orang Cina, double happiness. Kebahagiaan yang ganda dia dapat. Dapat laki, dan dia berkata, nah ini nih asli betul dari Sarah. Tapi tetap ikatan batin dan jiwanya dengan Hagar dan Ismail tidak dengan gampang bisa dilepas. 12 tahun mereka hidup sama-sama. Sampai satu kali Ismail itu bukan apa ya? Itu sebetulnya itu mocking, itu mencemooh atau mungkin nakalin si Ishak. Karena usia cukup beda. Mungkin anak ini dijegal, dibuat mainan. Anak-anak remaja kan gitu kan nakalnya anak-anak. Mofro Sarah lihat begitu, ngamuk saudara. Dendam lama meledak. Kepahitan lama belum terselesaikan. Dia berkata, ini caranya. Dia panggil apa? Bram katanya. Bukan, tuanku. Tuanku caranya. Tuanku atau hambaku nggak jelas saudara. Lagi baik tuanku, lagi nggak baik. Bram katanya begitu. Usir itu. Usir. Ini kan suami takut istri. Kita berkata, sebel hatinya. Sebel. Ngamuk dia, duka campur aduk saudara. Itu campur aduk hatinya. Usir. Menurut saya terlalu simpel Alkitab menceritakan kenyataannya. Menurut saya ribut gede itu di rumah. Gebrak-gebrakan tanah, gak punya meja waktu itu orang saudara. Dia berkata diusir. Ngamuk. Mungkin ya kalau saya bahasakan dia bilang, yang kasih dia siapa? Lu yang kasih. Gak ada daring-daringan lu sama gua, saudara-saudara. Ngamuk dia. Sarah berkata, tidak peduli. Aku tidak tahan perempuan begitu. Usir pokoknya. Dia bilang, tidak bisa ngamuk. Dia berkata, mana keadilannya? Salahnya Hagar siapa? Apa salahnya Hagar? Yang kasih dia siapa ke aku? Kenapa harus diusir lagi? Mana keadilannya? Anak itu salah apa? Nakalnya anak remaja, biasa. Dia nggak buat kriminal. Kamu. Dulu aku juga nakal, kamu juga mau sama aku, katanya begitu. Ribut besar. Buat Abraham, keputusan itu, keputusan yang tidak ada adilnya sedikit pun. Nggak ada. Dia seperti harus mengorbankan orang yang sama sekali tidak bersalah. Dan tidak ada keadilannya sama sekali. Kalau dia harus ambil itu, dia telan ketidakadilan. Dan yang paling robek jiwanya, dia sendiri. 12 tahun memikirkan masa depan, bermimpi akan their future, masa depan mereka. Hanya gara-gara satu wanita, dia robek semuanya. Di tengah-tengah kegalauan hatinya, dia menghadap Tuhan. Saya tahu dia cari pembelaan kan saudara. Apa yang dia dapat? Dia menghadap Tuhan. Dia berkata, bela hakku dong Tuhan. Tuhan berkata, Abraham, jangan sebal hatimu. Turuti, iyakan kata Sarah. Anda tahu seperti langit runtuh di atasnya. Aku pikir aku dapat dibela, pembelaan dan keadilan aku dapat. Tapi ketika dia menghadap Tuhan, sepertinya Tuhan di pihak yang tidak adil dan berkata, maaf Abraham, memang harus begitu, tidak adil. Saudara, cara ini dipisahkan dalam ketidakadilan yang mengoyak hidup banyak anak Tuhan. Cara yang ketiga ini jadi ladang pembantaian iman banyak orang Kristen. Dan saya pikir seluruh permasalahan kita, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, antar teman, antar saudara, diwarnai dengan percekcokan untuk mempertahankan yang namanya keadilan menurut kita. Bukankah kita berkata, nggak gitu dong mestinya, nggak adil dong cara begitu, nggak benar cara begitu, kamu harus begini dong. Dari mana semuanya itu? Keinginan
tetap menikmati yang namanya keadilan. Saya tidak anti keadilan, tapi ada saat-saat tertentu dalam perjalanan rohani kita, tiba-tiba Anda dan saya harus telan yang namanya ketidakadilan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, tolong Pak Thomas. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Pertanyaannya aneh. Tidak ada orang yang suka menikmati ketidakadilan dan dirugikan, kan? Paulus berkata, kenapa lu gak lebih suka ngalami ketidakadilan dan dirugikan? Artinya, ada saat-saat di mana Tuhan berkata, ketidakadilan harus kamu telan, kerugian harus kamu telan. Ketika engkau mencoba berkata, Tuhan bela aku, dia malah berkata, ampuni saja dia. Tuhan kutuki dia, Tuhan berkata, jangan, berkati dia. Engkau berkata, Tuhan bela aku, Tuhan berkata, maaf, kali ini aku bela dia. Engkau mencoba dengan segala cara mengatakan aku harus terima keadilan. Tapi kenyataan berkata berbeda. Ada yang engkau harus telan, yang namanya ketidakadilan dan dirugikan orang lain. Banyak orang tidak mengerti, ini juga cara Tuhan sebetulnya untuk membuat kita sendirian. Inilah saat-saat di mana orang berkata, aku nggak bisa ngerti Tuhan. Kenapa semua ini engkau biarkan, engkau izinkan terjadi? Apa yang salah dari aku? Semua sudah aku lakukan. Mana hasilnya? Aku telan ketidakadilan. Aku telan semua kerugian ini. Waktu aku berdoa, minta engkau bela aku, engkau malah berkata, sudahlah nak, diterima. Bukankah engkau maha kuasa, engkau bisa tolong aku? Tuhan berkata, tidak saat ini. Telan, terima nak. Masukkan dalam hidupmu. Aku tahu itu sakit. Tapi seperti memahat sesuatu dalam hidupmu, menciptakan luka yang permanen mungkin. Tapi akibatnya sesuatu yang di dalammu akan terpancar keluar. Saya percaya, banyak atau bahkan semua saudara, pernah toh nelan ketidakadilan? Pernah toh nelan kerugian? Engkau teriak ke Tuhan, bela aku. Tuhan seperti diam. Saya tahu seperti Abraham berkata, bela aku Tuhan. Tuhan berkata, tidak Abraham. Dengerin perkataan istrimu. Seperti dia berkata, memang tidak adil dalam satu sisi. Tapi percayalah kepadaku, keseimbangan keadilanku tetap berlaku, walaupun hari ini engkau belum bisa menikmatinya. Saudara, ini cara ketiga yang Tuhan pakai. Ini cara saya mengerti ladang pembantaian iman banyak orang. Karena orang mencoba mengatakan, aku cari keadilan. Orang ngotot berkata, aku mau dibenarkan karena aku merasa benar. Dan kenyataannya memang dalam berbagai kasus, Anda dan saya benar. Tapi ketika kita minta pembelaan Tuhan, dia seperti diam dan berkata, tidak nak, kali ini telan saja. Bisa? Saya pernah cerita tentang seorang bernama John Wimber. John Wimber bertobat lewat seorang anak Tuhan, orang biasa. Orang Kristen yang saleh, tapi hidupnya menderita. Dalam penderitaan yang getir sekali. John Wimber ini pendiri gereja Vineyard, berkembang di seluruh dunia, dipakai Tuhan ketika dia masih hidup untuk kesembuhan ilahi. Saya tahu, saya pernah dengar diundang oleh sebuah sekolah Alkitab terkemuka di Amerika, di Fuller, di California. Dan dia demonstrasikan kesembuhan itu di depan kelas, di depan semua profesor-profesor.
Dia bilang ada orang sakit, matanya kabur begini, dia bilang, masuk ke depan. Terus saya ceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Didemonstrasikan di sekolah teologi. Dan orang itu seketika itu dicelikkan matanya, clear lagi. Banyak yang begitu. Dari mana orang ini bisa bertobat? Satu hari diundang di sebuah Bible study. Di rumah seorang anak Tuhan yang saleh. Bapak ini punya 2 orang anak, laki dan perempuan. Dan 4-empatnya itu saleh di hadapan Tuhan. Satu hari anak yang laki mengalami kecelakaan lalu lintas yang fatal sekali. Dia lumpuh kedua belah kakinya. Dan seumur hidupnya duduk di kursi roda. Lumpuh total. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tetap setia dengan Tuhan. Satu hari, ketika sedang ada Bible study di rumah itu, anak gadisnya lagi pergi ke kampus karena ada urusan. Sebelum acara Bible study selesai, tiba-tiba bel di depan rumahnya berbunyi. Ketika dibukakan, ada 2 orang polisi, laki perempuan, di depan pintu. Mereka bertanya, apakah ini keluarga dari orang bernama ini? Bapaknya berkata, iya. Boleh kami masuk? Mereka masuk. Mereka bicara dengan bapak, ibu, dan saudara laki yang lumpuh. Mereka berkata, maafkan kami. I'm so sorry, dia berkata. Kami baru menemukan mayat anakmu perempuan dibunuh dengan brutal di sebuah taman ketika dia dalam perjalanan akan kembali ke rumah. Mayatnya di rumah sakit. Kami temukan ID-nya, KTP-nya, nama ini ditunjukkan fotonya. Itu betul anak kami. Anda bisa bayangkan, punya anak cuma 2. Yang satu lumpuh seumur hidup. Yang perempuan dibunuh orang dengan cara kejam dan sangat brutal sekali. John Wimber yang belum bertobat, lagi ikut Bible study, lihat pemandangan itu di depan matanya dia. Dia lihat reaksi dari orang tuanya. Ketika si ayah melihat itu, dia gandeng tangan istri dan anaknya yang tinggal 1 yang lumpuh. Mereka mereka duduk, yang 2 berlutut, mereka sembahyang. Beberapa detik itu mereka hanya terdiam, tidak bisa bicara apa-apa. Tapi lahir satu kalimat doa yang luar biasa menurut saya. Ketika si bapak ini berkata begini, dia mendongak ke atas. Dan dia berkata, Father, I don't understand. Dia berkata, Bapak, aku gak bisa mengerti. But I want questions. Tapi aku tidak akan tanya. Dan dia berkata, because I trust you. Karena aku percaya kepadamu. Mana keadilannya, saudara? Apa orang-orang yang harus telan seperti itu kan? Tidak ada dosanya sepertinya. Keluarga baik-baik. Ngalami semua itu. Dan dia berkata, Father, I don't understand. But I want questions. I trust you. John Wimber ketika lihat itu, dia berlutut, dia nangis. Dan dia berkata, kalau Yesus yang mereka sembah bisa membuat mereka begitu kuat seperti itu Tuhan seperti itu yang akan aku layani seumur hidupku. Dia berikan hidupnya kepada Yesus hari itu. Sekian tahun kemudian dia dirikan gereja Vineyard yang menyebar ke seluruh dunia. Yang paling terkenal dulu adalah yang di Toronto dengan Toronto Blessing-nya. Seluruh dunia diberkati lewat gereja itu. Sampai hari ini Vineyard di mana-mana jadi berkat bagi dunia ini. Saudara tahu, ada cara ketidakadilan yang seringkali harus ditelan dalam hidup kita. Tapi itu merupakan cara Tuhan. Kalau engkau lolos dan lulus dengan cara ini, ada satu lagi. Dan ini merupakan cara yang paling mulia. Tidak melibatkan siapapun. Dalam Kejadian 22 ayat yang ke-12. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia,
Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Cara yang keempat adalah dengan cara kerelaan, saudara. Yang pertama, kedua, ketiga melibatkan orang lain dalam hidup kita. Tapi cara yang keempat ini sama sekali dia sendirian. Tidak melibatkan siapapun, tidak memberitahu siapapun. Dia mesti hadapi sendiri. Tidak ada indikasi dia memberitahu Serah. Kalau diberitahu sudah terjadi perang dunia kelima hari itu, saudara. Serah akan bawa golok dan dikejarlah Abraham berkata, lu aja yang gua korbankan dengan anakku. Tidak ada indikasi dia ngomong dengan siapapun. Dia harus terima sendiri perkataan Tuhan. Korbankan anakmu yang kau kasihi itu. Dengan seperti orang yang beku sekali. Tidak ada reaksi apapun. Tidak ada perkataan apapun. Kecuali jalannya, langkahnya menuju ke tempat yang Tuhan tetapkan. Dan Anda bisa ngerti perasaannya. Ketika Ishak bertanya, ayah, kayunya ada, pisaunya ada, semuanya ada, korbannya mana? Dalam hati dia berkata, ya kamu nak korbannya. Tapi dengan hati hancur tuh, saudara. Tapi ini orang sudah melewati berbagai hal dalam hidupnya. Dia berkata, mati-matilah, Tuhan sanggup membangkitkan dia lagi. Di situ dia sudah kenal dengan Tuhannya. Ada waktu akan muncul Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan dia berkata, boleh aku minta yang itu. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang. Anda tidak bisa bicara dengan siapapun. Tiba-tiba dia berkata, boleh kalau aku minta yang itu. Kalau engkau bisa melewati yang ketiga, yang keempat, Anda pasti lulus, saudara. Engkau tidak perlu teriak konseling dengan orang, teriak minta konfirmasi orang. Engkau tahu karena engkau kenal akan Tuhan. Ladang pembantaiannya di ketiga, tapi puncak kemenangannya di yang keempat, saudara. Di situ engkau sendiri dengan Tuhan, dan di situ puncak kemenangan yang luar biasa. Ada waktu dalam kehidupan kita, dia minta sesuatu dari kita. Dan di situ dia berkata, hanya aku dan engkau. Apakah engkau rela lepaskan itu untuk aku? Dan ketika dia relakan, kemenangan victorious yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidupnya. Amen, saudara. Saya berdoa Tuhan akan bawa kita supaya dipanggil sebagai anak-anak Abraham. Kalau engkau ingin mengejar apa yang benar dan engkau mencari Tuhan, biarkan engkau dengar panggilan seperti ini. Give up your little heaven. Serahkan surga kecilmu kepada Dia. Mari angkat tangan sama-sama. Dan Tuhan, ini hidup anak-anakmu dan hidup kami semua. Engkau mengerti, engkau mengerti, engkau mengerti, engkau mengerti, engkau mengerti. Bawa hidupmu kepada Tuhan, saudara. Bawa arahkan hatimu kepada Dia. Thank you, thank you. Ada satu dua orang mungkin yang selama ini engkau merasakan ada ketidakadilan harus engkau telan dalam hidupmu. Dan pagi ini Tuhan berbicara dan berkata, relakan, relakan. Saya mau berdoa buat saudara, kalau Anda mau maju ke depan aja, berlutut di depan kalau Anda merasa itu yang kau rasakan hari-hari ini. Dan biar saya doa buat saudara hari ini. Yang lain, kita berlutut depan aja. Datang kepada Tuhan jauh lebih baik. Sebab Dia mau berikan kekuatan buat kita pada pagi hari ini. Digulatkan sendiri, dipergulatkan sendiri tidak akan pernah nolong banyak. Datang ke Tuhan akan membawa sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Saya masih beri waktu 1 menit saja. Kalau ada yang masih mau maju ke depan, berlutut di depan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepadaku.
semua perlakuan tidak adil yang kita pernah terima mengoyak akan hidup kita. Biarkan Tuhan memberikan Anda kekuatan pada hari ini. Dia penyelamat jiwa kita. Karena dari orang-orang yang kita hormati, kita hargai, kita cintai, dari situlah muncul ketidakadilan harus ditelan. Kita berharap keadilan, cacian yang didapat. Kita berharap kita dibela, tekanan yang kita dapat nikmati. Itu menyakitkan. Ketika kau mencoba berseru ke Tuhan, Tuhan bela aku, Tuhan hanya berkata, maaf nak, bukan sekarang waktunya aku bela engkau. Kau harus telan itu. Tapi itu bagian dari cara Tuhan sebetulnya membuat Anda dewasa dalam Dia. Dia akan membuat engkau jadi orang-orang yang kuat, saudara. Bukan orang-orang yang lemah dan cengeng, tapi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan sendiri. Masih saya mau beri waktu setengah menit lagi. Kalau masih ada 1-2 lagi yang perlu lari ke depan, jangan engkau tahan sendiri. Kau tidak akan kuat sendiri. Kau tidak akan kuat. Kalau hari-hari ini ketidakadilan itu kau rasakan, kau berkata, nggak bisa Tuhan, aku nggak tahan lagi. Ini waktu yang terbaik. Datang, lari kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Yes, lari kepada Tuhan. Kalau engkau biarkan terus, nanti akan meledak dalam sebuah amarah yang mengerikan sekali. Tapi serahkan ke Dia saja. Dan engkau akan berkata, Tuhan, I give up my little heaven. Aku serahkan surga kecilku ini kepadamu. Kalau engkau berani serahkan ke Tuhan, saudara, dengan cara seperti ini, akan membawa akibat yang sangat besar dalam hidupmu kelak. Kedamaian, ketentraman sejati akan Tuhan anugerahkan buat hidupmu. Kamu datang, biarkan anugerahnya dialirkan. Biarkan anugerahnya dialirkan hari ini. Naikkan lagu ini sekali lagi. Kalau masih ada, lari ke depan dan saya berdoa buat saudara.